Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Ada pertanyaan dari Mas Rifai ya, tentang merpati yang bulu ekornya 9, apa plus minusnya. Sebelumnya saya mau tahu dulu ya Mas Rifai, ini merpati bulu ekornya 9 ini karena dia tercabut atau karena memang cuma 9 ya, aslinya cuma 9. Nah ini kalau misalnya ekornya cuma 9, terus terang saya belum pernah punya ya Mas Rifai, jadi saya nggak bisa memberikan gambaran kinerjanya gimana. Tapi kalau misalnya merpati itu karena tercabut, itu nanti ada memang plus minusnya. Plus minusnya itu kalau di saat dia apa istilahnya belum diterbangkan atau cuma terbang-terbang sendiri di rumah, itu biasanya dia kayak nggak punya rem ya Mas Rifai. Jadi kesannya itu dia turunnya kasar gitu. Jadi misalnya dari terbang-terbang kemudian turun, karena bulu ekornya otomatis ada sela, jadi dia seolah-olah nggak ada remnya, jadi turun langsung bruk gitu. Padahal misalnya pertamanya atau pas dia dalam kondisi prima, artinya ekornya lengkap, itu mungkin dia agak pelan sedikit atau enggak terlalu kasar. Tapi begitu ekornya itu lepas 3, karena biasanya ekor merpati itu ada 12, terus ada selanya, dia kesannya kayak kasar gitu. Kemudian saat dia naik, misalnya dari tanah dia mau naik ke genteng, itu pun kesannya juga kenceng, kesannya bagus gitu ya, cepet gitu, seret gitu. Padahal itu karena nggak ada kemudi, artinya bukan nggak ada kemudi, tapi kemudi yang di ekor itu karena dia ada selanya, dia nggak bisa istilahnya sesuai keinginan merpati ya. Biasanya kan merpati saat dia naik maupun turun, dia akan agak ngembangin ekornya supaya menyeimbangkan kecepatan dan tenaga yang dia keluarkan. Jadi itu kebiasaan yang di rumah yang saya lihat saat burung saya misalnya secara tidak sengaja keinjek ekornya kemudian brodol atau copot, ataupun saat dia mulai apa namanya, kalau ngelepasin bulu itu ngurak, atau saat apa ya, saya lupa. Makanya saat dia ekornya ada sela, itu biasanya dia kemudinya kurang sempurna lah. Jadi waktu terbang, maksudnya waktu mau naik mau turun gitu, seolah-olah dia kasar, seolah-olah dia naiknya juga cepat gitu. Jadi untuk keseimbangan kecepatan terbang dan tenaganya itu tidak terkontrol dengan baik. Kemudian saat diterbangkan itu juga nanti ada 2 kemungkinan. Kalau dia memang dalam kondisi baru lepas misalnya ya, kemudian dia belum bertumbuh, itu biasanya juga kasar Mas Rifai dan juga teman-teman. Itu biasanya turun kasar blak gitu. Padahal sebelum itu dia mungkin cuma sek gitu atau agak ngeper sedikit, tapi nanti kalau udah kalau pas bulunya baru lepas itu sisa 9, kemudian ada selanya, itu walaupun dia ngepak gitu tapi cepet dia sampai bawah. Makanya yang saya lihat burung-burung yang kasar bawaannya itu saat dilapak itu biasanya untuk bulu ekornya itu lentur. Ini khusus membicarakan ekor ya. Nah itu karena waktu dia mengerem
untuk mengurangi kecepatannya itu dia kurang pakem lah istilahnya, kalau dalam istilah misalnya naik motor atau naik sepeda gitu ya. Set gitu, karena dia lentur jadi tetap nerobos, anginnya tetap nerobos, jadi dia kecepatannya berkurang cuma sedikit, terus kesannya bek gitu ya, apa kesannya kasar di bawahannya, di matras. Nah itu kelebihannya kalau ekornya lepas ini ya, saya menceritakan lepas. Dan mungkin kalau memang itu ekornya cuma 9, memang nggak ada ekor yang lain, walaupun sampai maksudnya tumbuh sempurna itu cuma 9, otomatis dia bulunya lentur. Atau walaupun dia kaku tapi kurang tebel, jadi saat pengereman juga kurang bagus. Jadi otomatis dia bawaannya kasar. Jadi itu kelebihannya. Tapi kalau misalnya dia karena copot, kemudian dia sebelum tumbuh dia bisa begitu juga, tapi ketika dia mulai tumbuh misalnya setengah, itu akan mengurangi performa dan tenaga dia, Mas Rifai dan juga teman-teman. Itu biasanya akan lemes. Jadi biasanya dia terbangannya sampai 4-5 kali masih dalam keadaan bugar. Ketika dia mulai bertumbuh misalnya setengah, itu nanti merpatinya agak lemes. Dan juga turunnya juga misalnya burung itu turunnya tadinya pasar, cepat, emosinya bagus, itu nanti saat dia menumbuhkan bulu sampai setengah gitu, itu nanti akan berkurang, baik dari segi emosi, tenaga, terus kemauan dia turun saat misalnya nembak blok gitu, dia akan berkurang. Dia akan merasakan sakit. Mungkin pertama kali dia turun masih seperti masih seperti semula ya, waktu ekornya itu genep 12, kemudian sisa 9 karena tercabut, kemudian karena dia sudah mulai tumbuh, itu mungkin pertama akan bok gitu ya, tapi nanti kedua dia akan merasakan sakit atau tenaganya berkurang. Nanti biasanya makin apa ya, makin kurang ya, kemampuan atau daya turunnya itu akan kurang. Itu saya lihat di burung-burung teman saya yang dilatih ataupun yang saat diikutkan lomba kok bulunya belum panjang full, masih setengah gitu, dia saya lihat turunnya nggak sama dengan waktu sebelum bulunya itu tercabut kemudian tumbuh. Dari segi kecepatan, kemudian saat gandeng pun dia agak tertinggal. Padahal biasanya dia bisa gandeng rapat, kadang di depan. Kemudian saat turun dia juga nggak mau kalah, langsung pek gitu ya. Tapi ketika bulunya itu lepas kemudian baru tumbuh setengah, itu semuanya berkurang kayaknya, menurut pengamatan saya loh ini. Baik kecepatan, kemauan dia turun atau emosinya, kemudian saat terbang itu dia seolah-olah tenaganya belum ada. Padahal burung itu sudah player. Tapi karena waktu di rumah mungkin saat dirawat atau terjadi sesuatu lah di rumah, kemudian tercabut, kemudian karena teman itu sangat ingin ikut lomba diikutkan, padahal merpati itu ekornya baru setengah, belum full. Itu yang bisa saya sampaikan ya Mas Rifai. Jadi kalau untuk lomba itu kayaknya jangan ya, sebaiknya jangan dulu, tunggu sebentar lagi aja, atau tunggu sampai dia ekornya full baru dimainkan lagi. Kalau cuma latihan mungkin untuk membentuk tenaga ya, tapi jangan dipaksakan, karena otomatis itu energi yang dia peroleh dari makanan itu disalurkan untuk memanjangkan ekornya itu. Jadi tenaganya atau energi ya, energi yang dia dapatkan dari makanan itu biasanya disalurkan untuk pertumbuhan dulu, pertumbuhan ekor terutama pada saat itu ya. Nah nanti kalau sudah full, itu nanti tenaganya pulih,
dan energi yang dia dapat dari makanan itu akan untuk perkembangan otot, untuk membangkitkan tenaga lagi. Jadi teman-teman dan juga Mas Rifai, kalau punya burung yang tercabut ekornya, itu sebaiknya jangan dimainkan secara apa ya, jangan diforsir dulu lah. Kemudian kalau untuk yang ekor 9, walaupun saya belum pernah punya, entah ada atau enggak saya belum tahu ya, itu saya membayangkan kalau ekornya cuma 9 itu dia berarti nanti tipis ya, walaupun rapat tidak akan serapat kalau ekornya 12 atau 14 itu biasanya rapat tebal. Kalau untuk yang ekornya cuma 9, saya bayangkan itu cuma tipis apanya ya, saat dia begini ini tipis, nggak kayak yang 12 kan ada yang numpuk gitu ya. Nah, jadi itu otomatis biasanya harusnya itu bawaannya juga kencang, bawaannya juga kasar, karena otomatis remnya itu berkurang. Yang harusnya misalnya 12 dia tebal dan lebar, misalnya kaku, lebar, rapat. Nah, saat dia cuma punya ekor 9 itu mungkin akan renggang, kemudian dia agak apa ya, kurang kuat lah untuk mengerem itu. Jadi otomatis walaupun dia agak ngeper, tapi ngepernya ngeper cepet gitu ya, gitu. Coba teman-teman bayangkan kalau di rumah punya merpati yang dicabut ekornya saat piik, itu turunnya kan gabrus saja ya, begitu ya, nggak ada remnya. Itu pun terjadi sampai saat dia mulai tumbuh terus belum terlalu full, jadi masih setengah misalnya, dia tetap kayak kasar gitu. Nah itu kalau walaupun nanti itu burung ternyata nggak terlalu kasar, kalau dicabut ekornya ya kasar gitu itu, karena nggak ada remnya. Oke, semoga ini bermanfaat ya untuk Mas Rifai dan juga teman-teman, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.